sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kembali memanas. Gara-gara kasus penembakan Brigadir J, petinggi ini minta penembakan kilometer 50 diungkap lagi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid berharap Polri kembali mengungkap kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI di Jalan Tol Cikampek, Jakarta kilometer 50. Menurutnya itu perlu dilakukan selain mengungkap kematian Brigadir J, demi menyelamatkan citra Polri, seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi. Sampai 4 kali Presiden Jokowi peringatkan agar Polri usut tuntas kasus penembakan Brigadir J. Tentu bukan hanya untuk penyelamatan citra Polri, tapi juga tegaknya hukum dan keadilan. Maka wajarnya komitmen ini dilanjutkan, termasuk untuk tuntaskan kasus tanda pagar KM50 terkait tewasnya 6 laskar FPI, cuit HNW di akun Twitter resminya @nurwahid, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, berharap Polri kembali mengungkap kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI, di Jalan Tol Cikampek, Jakarta KM50. Diketahui, kasus pembunuhan 6 laskar FPI terjadi pada Desember tahun 2020 di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dalam perkara ini, anggota laskar FPI terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyebut anggota laskar FPI ditembak dari jarak dekat oleh 3 anggota Polda Metro Jaya, yakni Ibda Elwira Priyadi Z, almarhum, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus lepas terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti dilakukan pelaku. Namun, berdasarkan pasal 49 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa, sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana. Meski sudah diputuskan pengadilan, beberapa pihak menilai perkara itu masih janggal. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras misalnya telah menyerahkan 6 temuan kejanggalan. Vonis lepas 2 terdakwa perkara ini sebagai amicus curiae ke Mahkamah Agung, MA, pada akhir Maret tahun 2022 lalu. Kala itu, Irjen Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri juga membentuk tim khusus untuk memastikan polisi yang melakukan penembakan sudah sesuai SOP pembelaan diri. Di sisi lain di kasus Brigadir J, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Mabes Polri. Pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 sore, Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Tim sus telah memutuskan Saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri. Menurut Kapolri, pemeriksaan tim sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia, Saudara E atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Dalam kasus ini, tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara TKP. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan intensif. Salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri.
Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.